Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 75-76, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Setelah lukisan itu robek, orang-orang itu terkejut melihatnya. Sial, ternyata terdapat sebuah celah. Ketika Rahman merobek lukisan itu, semua orang melihat kalau di tengah lukisan itu terdapat sebuah celah dan celah itu ditutupi dengan baik. Semua orang sangat terkejut ketika melihat celah itu, apalagi Profesor Eko, Alpius dan Albagus mulai tertarik pada lukisan itu dan mulai menghampirinya. Rahman, cepat bawa ke sini agar kami lihat, kata Profesor Alpius sambil mengulurkan tangan dan hendak meminta lukisan itu dari Rahman. Profesor Alpius, silahkan. Rahman lalu menyerahkan lukisan itu padanya dengan penuh sopan. Alpius lalu menerimanya bagaikan barang berharga dan menatap lukisan itu dengan tatapan yang penuh kagum. Eko dan Albagus juga menatap lukisan itu dengan tatapan yang sama. Melihat tatapan ketiga profesor itu, semua orang langsung sadar kalau lukisan itu bukanlah merupakan lukisan palsu. Akram dan Muharram merasa tidak tenang, jikalau ini merupakan lukisan asli, maka mereka benar-benar tidak akan menerimanya. Profesor Eko, lukisan apa ini? Tanya Muharram dengan hati-hati, pandangan semua orang tertuju pada Eko. Setelah setengah menit terlewati, akhirnya kedua mata Prof. Alpius berkilau dan menatap ke arah Eko dan juga Albagus. Ini seharusnya merupakan lukisan kuno asli karya Younus, kata Alpius kepada mereka. Hasil karya Younus. Semua orang terkejut akan hal itu. Kalau benar ini merupakan lukisan kuno, maka Ruben akan mendapat sangat banyak uang nantinya. Orang yang ahli di bidang ini tahu kalau lukisan ini bernilai sekitar 80 M dan juga tidak bisa dibeli di tempat lain lagi. Ruben seketika bersemangat dan mulai menatapnya, meskipun kemampuannya memeriksa produk tidak begitu lihai, namun saat ini ia juga terhipnotis akan lukisan itu. Aku ingin melihatnya kembali, kata Profesor Eko sambil mengambil lukisan itu dari Profesor Alpius. Semua orang ikut gemetaran dan merasa apakah itu benar merupakan lukisan kuno. Tidak salah, ini adalah lukisan kuno karya Younus. Jika dilelang, setidaknya lukisan ini harus dilelang dengan harga 80 M, kata Prof. Eko lalu menghadap ke Profesor Albagus. Profesor Albagus juga menganggukkan kepala dan berkata dengan wajah yang terkejut, iya, apalagi karya seorang legenda, yang semakin susah untuk didapatkan sekarang, mungkin saja ada orang yang akan membeli lukisan ini dengan harga 100 M. Ruben, selamat ya, kamu telah berhasil membeli karya dari Taunus dengan harga 300 juta, pandangan menantumu begitu unik dan aku sangat kagum, kata Profesor Alpius sambil tersenyum tanpa merasa canggung. Kebalikannya, terdapat sebuah rasa kagum di dalam tatapannya kepada Rahman. Profesor Albagus dan Eko hanya memberi selamat kepada Ruben dan tidak menghiraukan Rahman. Sangat jelas kalau mereka merasa Rahman telah mempermalukan mereka menggunakan lukisan yang telah mereka periksa dengan silap itu. Ketiga profesor, apakah ini merupakan lukisan kuno karya Younus? Masya Allah, kata Ruben dengan sedikit gemetaran, 300 juta bisa ditukar dengan miliaran loh. Apakah dia tidak panik? Profesor Alpius tersenyum dan berkata, meskipun kami bukan merupakan pemeriksa barang antik yang tiada tandingannya di dalam negeri, namun kami masih memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang asli dan palsu. Semua orang juga berpikir demikian, merekalah yang silap tadi. Orang-orang yang melihat lukisan itu sangat kagum. Namun mereka tidak salah karena bagian luar lukisan itu terlihat sangatlah hancur. Hanya saja, siapa tahu terdapat celah di tengah lukisan ini. Ini semua merupakan keberuntungan Rahman. Ruben tidak lagi curiga dan menepuk bahu Rahman sambil berkata, Rahman, kamu tidak hanya menantu yang baik, kamu juga merupakan pembawa keberuntungan bagiku. Tidak hanya menantu yang baik, mungkin dia lebih baik dibandingkan dengan anak kandungmu sendiri, kata Profesor Alpius sambil tersenyum. Ruben tertawa dan dia seketika merasa sangatlah senang. Kakak ipar, kamu sangatlah hebat, tolong bantu aku mendapatkan barang yang bagus ya nanti, kata Lisa sambil menggandeng tangan Rahman. Profesor Albagus merasa sakit hati ketika melihat itu. Kembali lagi kepada Akram dan Muharram, ekspresi wajah mereka sangatlah buruk.
Apalagi Muharram yang menatap Rahman dengan penuh dendam, terlihat dia telah menggepalkan kedua tangannya dan bersikap emosi kepada Rahman. Jika dia memang telah menipuku, apakah dia tidak bisa memamerkannya ketika pulang nanti? Kenapa dia sengaja membuatku marah? Benar kalau orang bodoh itu memiliki keberuntungannya tersendiri, benar, kalau tahu begini, aku sudah membelinya dengan harga 380 juta, aku sangat menyesal, kamu tidak ada apa-apanya, lihatlah bocah itu, tatapannya sudah penuh dendam, semua orang langsung menatap ke arah Muharram. Rahman, kamu beraninya menipuku, kata Muharram yang tidak bisa menahan amarahnya. Ruben terkejut dan langsung menyimpan kembali lukisannya itu, dia khawatir kalau Muharram merebutnya kembali, aku menipumu. Kata Rahman tanpa merasa bersalah, kamu sudah tahu kalau di tengah lukisan itu ada celakan. Kamu sudah tahu dari awal dan sengaja mengatakan betapa buruknya lukisan ini, lalu hanya ingin membelinya dengan harga 300 juta, bukankah ini merupakan penipuan? Kata Muharram dengan marah. Sebuah lukisan seharga 80 M loh. Rahman, kamu sangatlah jahat, sia-sia sudah pertemanan kita selama 4 tahun ini, berani-beraninya kamu menipu teman lamamu sendiri, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kata Akram yang juga tidak bisa menahan amarahnya, orang-orang di sana mulai tidak bisa menerima itu, mereka berdua sama saja sedang iri. Rahman membeli lukisan itu dengan uang yang asli dan kalian juga telah menerima uang itu. Ini semua hanya bisa menyalahkan kalian yang tidak beruntung, hanya bisa menyalahkan kalian yang tidak memiliki kemampuan untuk menyadari kalau di tengah lukisan itu ada celah. Sudah, jangan ribut lagi, masalah ini hanya bisa menyalahkan kalian yang tidak seberuntung itu, kata Desta yang tidak berbicara dari tadi sambil menatap ke arah Ruben. Setelah dia mengatakan itu, Muharram dan Akram langsung diam. Mereka tidak ada apa-apanya di depan Desta. Tuan Ruben, apakah kamu akan menjual lukisan ini? Bagaimana kalau aku membelinya dengan harga 70 M? Kata Desta sambil tersenyum, ini merupakan karya asli dari Yunus, jika dilelang kembali, mungkin harganya tidak hanya akan bernilai 80 M, bagaimanapun hasil karya Yunus semakin sulit ditemukan dan juga konglomerat yang menghadiri acara hari ini sangatlah banyak, dia pasti bisa menjualnya dengan harga yang sangat baik. Episode 76. Ruben sedikit ragu dan dia merasa kalau 70 M sangatlah sedikit, harga 80 M, kata Ruben setelah memikirkannya. Baik, Dahlia, kata Desta sambil tersenyum dan menjabat tangan Ruben. Setelah itu, seorang wanita cantik berpakaian formal pun menghampiri mereka. Wanita cantik itu langsung meminta nomor rekening Ruben dan langsung mentransfer uang itu. Hanya saja uang bernominal besar seperti itu butuh sedikit waktu jika ingin ditransfer. Menantu yang baik, uang ini kita bagi dua saja nanti, ketika uang ini masuk ke dalam rekeningku, aku akan membagikan 40 M kepadamu, kata Ruben sambil menepuk pundak Rahman, dia terlihat sangatlah senang. Hari ini benar-benar mendapat untung yang banyak, aku tidak sedang membutuhkan uang sekarang, aku akan memintanya kepadamu jika perlu, kata Rahman, dia hanya ingin membantu ayah mertuanya mendapat sedikit uang saja, lagi pula dia juga tidak membutuhkan beberapa miliar itu. Baik, bilang saja kalau kamu membutuhkannya, jangan minta sama ibumu, langsung cari saja aku, kata Ruben sambil tersenyum, dia semakin suka kepada Rahman sekarang. Gusti yang berdiri di samping itu terlihat sangat iri, dia semakin ingin segera mendapatkan Lisa. Ruben tidak ada anak laki-laki dan hanya ada 2 anak perempuan. Rahman juga tidak membutuhkan 40 M ini, dia benar-benar sangatlah iri. Meskipun Akram dan Muharram tidak begitu puas akan kemunculan Desta, namun mereka juga tidak mengatakan apapun, keluarga Net bukanlah keluarga yang bisa mereka ganggu, dan juga acara ini diselenggarakan oleh keluarga Net. Kak Rahman, kamu sangatlah hebat, kamu bahkan bisa mengetahui setelah ini, kami berharap besar padamu di acara pertaruhan selanjutnya nanti, kata Desta setelah berhasil mendapatkan lukisan kuno itu dan begitu berharap pada Rahman. Tentu saja, dia sangat berharap kalau Ruben menghabiskan 80 M itu pada acara pertaruhan batu giok itu nanti. Dengan begitu, lukisan ini sama saja dengan didapatkan dengan gratis. Rahman hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Desta lalu pergi bersama para bawahannya, semua orang pun kembali duduk di tempat masing-masing sambil menyantap makanan dan juga menyaksikan pertunjukan yang ada di atas panggung. Ketiga profesor itu juga terkadang dihampiri oleh beberapa orang untuk mendapatkan beberapa barang antik bagus melalui mereka bertiga. Kakak ipar, ketika acara pertaruhan batu giok itu dimulai,
Kamu harus membantuku mendapatkan barang yang bagus ya, aku sudah meminjam uang sebesar 200 M dari ayahku. Lisa menatap Rahman dengan penuh harapan, kalau bukan karena Ruben berada di sana, dia pasti sudah lengket dengan Rahman. Kakak iparnya sangatlah bisa mencari keuntungan, dia harus bersikap baik dengannya, aku hanya beruntung saja, kata Rahman sambil tersenyum, aku tidak peduli, kamu sudah membantu ayah mendapatkan begitu banyak uang, kamu juga harus membantuku. Kalau tidak aku tidak akan membantu kalian menjaga Agnes lagi, kata Lisa sambil menggandeng tangan Rahman. Baiklah, namun kalau aku silap, jangan salahkan aku, kata Rahman sambil menghempaskan tangan Lisa, orang tuanya masih ada di samping dan dia sedikit tidak sopan. Aku percaya padamu, kamu tidak akan silap, kata Lisa dengan semangat, dia begitu kagum terhadap Rahman sekarang. Dia membantu ayah mendapatkan 80 M hanya dengan modal 300 juta, ini sama seperti hujan uang. Kamu yang bernama Rahman itu kan? Di saat ini, seorang pria muda menghampiri mereka, terdapat seorang wanita muda yang berpenampilan cantik berdiri di sampingnya. Beberapa orang di meja itu menatap ke arah pria itu dan ekspresi pria itu terlihat sangat sombong dan sedikit tidak senang. Ya, aku Rahman, kenapa? Jawab Rahman sambil menatap pria muda itu. Aku akan memberimu 30 M, bantulah aku memeriksa keaslian batu pada acara pertaruhan batu giok nanti, kata pria itu dengan sombong. 30 M sebagai biaya pemeriksaan batu. Semua orang terkejut dan merasa pria ini terlalu berfoya-foya, jikalau batu itu adalah batu palsu, bukankah dia akan rugi besar? Maaf, tidak bisa, kata Rahman dengan datar. 50 M, kata pria muda itu tanpa ragu, dia terlihat sama sekali tidak membutuhkan uang. 50 miliar. Ketiga profesor itu juga mulai tertarik. Kali ini keluarga Ned mengundang ketiga profesor untuk memeriksa keaslian produk hanya dengan membayar mereka sebesar 10 M, sekarang pria muda ini malah ingin membayar Rahman dengan 50 M. Ini sangat terlalu. 50 triliun aku juga tidak tertarik, kata Rahman sambil menatap pria muda itu. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang ia tidak suka meskipun dibayar sebesar 50 T. Bocah, kamu punya mental yang kuat ya, bahkan aku, Muhrizal, kamu bahkan tidak menghiraukanku sama sekali, tunggu saja nanti, kata pria itu lalu pergi bersama wanita itu. Muhrizal, bukankah dia adalah anak orang kaya dari keluarga Andreas? Kalau memang dia adalah orang itu, maka kamu harus berhati-hati anak muda, kata orang lain dengan perasaan terkejut. Sepertinya dia adalah anak orang kaya dari keluarga Andreas yang ada di Yusoda ini, tidak mungkin orang lain lagi selain dia. Lisa dan Ruben sedikit terkejut dan mulai khawatir. Rahman, kalau tidak kamu pergi untuk minta maaf saja pada Muhrizal dan bantulah dia untuk memeriksa batu, kata Ruben dengan penuh kekhawatiran, iya kakak ipar, keluarga Andreas merupakan salah satu dari 3 keluarga terbesar di kota ini. Muhrizal juga merupakan salah satu anak orang kaya yang terkenal akan sadisnya perilakunya. Kalau kamu membuat salah padanya, maka itu akan sangat susah, kata Lisa dengan penuh kekhawatiran, jadi orang itu harus rendah hati, terlihat sombong bukanlah merupakan hal yang baik, kata Profesor Albagus. Ruben, kalau kamu melakukan kesalahan dengan keluarga Andreas, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik, segeralah nasihati menantumu, kata Profesor Alpius. Mendengar itu, Ruben semakin khawatir. Rahman, selagi Muhrizal belum pergi begitu jauh, pergi dan minta maaflah padanya, kata Ruben. Ayah, tidak apa-apa, dia tidak berani melakukan apapun padaku, kata Rahman sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu keras kepala, dengan kata ayah, segera pergi, kata Ruben sambil mendorong Rahman, bukanlah hal biasa jika melakukan kesalahan terhadap keluarga Andreas, mungkin saja akan kehilangan nyawa. Kakak ipar, kalau kamu tidak ingin mendengar nasihat kami, aku akan segera menelepon kakakku, ancam Lisa. Rahman sedikit kehabisan kata-kata, di mata semua orang, keberadaan keluarga Andreas terlihat sangatlah besar, namun bagi Rahman, itu merupakan hal yang biasa saja, dia bisa bertindak kalau dia mau. Baiklah, aku akan pergi mengobrol dengan Muhrizal, kata Rahman sambil mengangkat kedua bahunya dan bersiap-siap menemui Muhrizal. Pastinya dia bukan pergi untuk meminta maaf kepada Muhrizal, dia hanya berencana pergi memberi sebuah pengajaran pada Muhrizal. Sahabatnya Supri, juga merupakan salah satu korban yang pernah dicelakai oleh Muhrizal. Dia ingin membalas dendam sahabat baiknya itu, kalau kamu ingin meminta maaf padanya, mungkin kamu sudah telat, kata Profesor Eko, di saat ini,
semua orang melihat ada dua orang pria gagah berpakaian serba hitam menghampiri meja ini, tidak usah ditanya lagi, kedua orang itu pastilah merupakan bawahanmu Rizal. Ekspresi Ruben dan Lisa berubah drastis ketika melihat kedua pria itu yang semakin dekat dengan mereka. "Kamu, ikutlah dengan kami," kata kedua pria itu dengan wajah yang cuek dan membuat semua orang merasa tertekan. "Baik," kata Rahman dengan tenang dan bersiap-siap pergi bersama mereka. "Kakak ipar, jangan ikut mereka, kalau tidak kamu akan mati dengan sadis," kata Lisa sambil menarik Rahman. "Untuk apa kalian mencari menantuku?" tanya Ruben. "Dasar patua, jangan menanyakan pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan," jawab salah satu pria dari mereka. Ruben sangat ketakutan sekarang, "Tidak usah omong kosong lagi, cepat bawa jalan," kata Rahman dengan tenang. "Bocah, untung saja kamu cerdas," kata salah satu pria dan membawa Rahman keluar dari lobi itu. "Ketiga profesor terhormat, bagaimana ini? Apakah harus melapor kepada polisi?" kata Ruben kepada ketiga profesor itu. "Kemampuan keluarga Andreas sangatlah kuat, tidak ada gunanya melapor polisi, mungkin kalian akan terlibat juga, jadi, tidak usah melapor polisi, mungkin mereka hanya akan menghajar menantumu. Jika langsung diantar ke rumah sakit, mungkin tidak akan begitu parah," kata Profesor Alpius. Sungguh sial, bagaimana bisa dia melakukan kesalah kepada pembunuh itu?" kata Ruben dengan penuh kekhawatiran. Semua orang menatap Ruben dengan penuh kasihan. Padahal baru saja Vi kejutkan dengan lukisan kuno tadi, tidak disangka akan mendapatkan masalah hari ini, dengan keluarga Andreas. Bersambung.